Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 2. Benda terbuat dari kayu. Benda di sekitar kita itu banyak sekali yang terbuat dari kayu ya teman-teman. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat pengrajinan. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, di sini ada soal, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengering kayu? Waktu yang dibutuhkan untuk mengering kayu sekitar 2 hingga 4 minggu. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Mudah dibentuk, tahan lama, atau dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Itu untuk kayu jati ya teman-teman. Lalu apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kelemahannya tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Yang nomor 2, mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Yang keempat, tulislah contoh benda yang terbuat dari kayu. Banyak sekali sebenarnya teman-teman. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa. Pensil, rak buku, lemari, meja, kursi. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan tadi. Nah, yang pertama tadi ada di paragraf ketiga, yaitu yang pertama menebang pohon. Setelah menebang pohon, mengirim log kayu ke pengrajin atau ke pabrik. Nah, setelah itu pemotongan log kayu. Kayu dipotong sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu pengeringan log kayu. Nah, seperti itulah langkah-langkahnya. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nah, kalian lihat di sekeliling kalian, benda apa saja yang terbuat dari kayu. Misalnya kursi, kan banyak ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membantu menyebutkan. Di sekeliling saya ada pensil untuk menulis, meja untuk belajar atau meletakkan benda, lemari sebagai tempat menyimpan buku atau pakaian, kursi untuk duduk,
papan tulis untuk menulis pelajaran yang sedang diajarkan, figura tempat menyimpan gambar atau foto. Mungkin teman-teman ada yang lain, silahkan ditulis ya. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka ragam jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus-menerus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada kelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Kasihan sekali ya teman-teman, hutannya digunduli. Nah, sekarang kita akan membahas tentang musyawarah. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Musyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Di desa Siti banyak penebangan liar, bagaimana cara mengatasinya? Kalian bisa musyawarah dengan teman-teman kalian ya teman. Nah, di sini saya akan mencoba membantu menjawab. Di desa Siti banyak penebangan liar, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi penebangan liar, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para penebang liar. Yang kedua, apa yang terjadi jika penebang liar tidak dihentikan? Jika penebangan liar tidak dihentikan, maka dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Binatang juga tidak lagi memiliki rumah. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Cara mengembalikan hutan seperti semula adalah melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Kalian bisa menanam pohon lagi, lalu kalian sirami setiap hari hingga tumbuh besar. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan reboisasi. Kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu musyawarah bersama teman di bawah ini. Nah, kalian kan tadi sudah musyawarah dengan teman. Kalian tulis pengalaman kalian. Apa musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Apakah semua teman memberikan pendapatnya? Apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Berilah alasanmu. Nah, ini bisa kalian jawab ketika kalian sudah melakukan musyawarah. Musyawarah salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Diskusikan bersama temanmu mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sebenarnya musyawarah ini sangat penting ya teman-teman. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda-benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukul terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalau di rumah saya juga hampir sama seperti ini, tapi tidak ada gawang kayunya. Itu namanya permainan patil lele.
Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintesis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Gerakan dasar melempar. Nah, seperti ini bisa kalian coba di rumah sendiri. Gerakan dasar menangkap bola. Menurut saya lebih mudah melempar ya teman-teman daripada menangkap. Gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Oh, ini digabungkan antara menangkap dan melempar. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, membaca wacana yang berjudul benda terbuat dari kayu dan bercerita tentang benda yang terbuat dari kayu. Yang kedua, melakukan musyawarah untuk menentukan keputusan. Dan yang terakhir, berlatih melempar dan menangkap bola. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.